Tapi kok di masyarakat itu jangan gini, jangan nggak boleh rambutnya jatuh nanti gitu. Iya. Kalau Nanti memang kalau kejadian ini rambutnya ada, jatuh gimana gitu hadisnya katanya. wajib menghilangkan atau Soalnya, membersihkan. apa sih cari istri kok nggak bisa masak? Kan Iya. itu bukan suatu kewajiban kan harusnya Pak. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bareng kita berdua. Bentar, kok balik lagi sih? Oh ini kan baru pertama kali ya. Iya. Mungkin apa? Kita terlalu excited kali ya. Tapi deg-degan banget gitu nggak sih? Gimana? Mau ngomong iya, tapi kok malu nggak sih di depan Iya, kamu iya. deg-degan ya? Kita pura-pura nggak deg-degan aja. Iya, biasa aja gitu. Kita ngapain sih di sini nih? Ya, pasti membahas sesuatu lah ya. Nggak mungkin cuma kita pamer-pamer muka kan. Berarti kan ya gimana ya? Kita mau ngapain sih? Pembahasan kita hari ini apa sih sebenarnya? Pembahasan kita kali ini tuh sangat penting banget teman-teman. Jadi pembahasan kita ini kayak wajib banget gitu perempuan pada tahu. Nggak cuma perempuan nih, tapi kaum laki-laki sebagai calon imam juga penting Bener banget nih banget. buat mengetahui tentang apa yang kita bahas hari ini nih. Bener banget tuh. Dan kita juga nggak mungkin dong kita ngobrol berdua doang. Nggak Kita kan sama-sama masih belajar. ya. Ini Kita jadi membutuhkan narasumber yang seorang pakar yang Masya sudah Allah. tahu. Kita ngomongin dulu nih, apa nih materi kita hari ini yang begitu pentingnya sampai laki-laki, cewek perempuan, cewek cowok Oh, iya. wajib semua itu apa sih materinya? Jadi pembahasan kita kali ini itu mengenai bab haid. Sangat penting banget kan? Penting lah. Bener. Apalagi kita para kaum perempuan yang sudah mengalami itu. Mm-mm. Tapi kaum laki-laki kan juga jadi imam, Imam, kan, jadi membimbing iya. istrinya. Oke, sebelum lanjut, mending kita perkenalan dulu gak sih? Sampai lupa loh, saking iya. excitednya lupa kenalan ya kita. Oke, aku dulu ya. Kenalin, nama aku Siti Fitratul Jannah, biasa dipanggil Fitri. Aku dari Madrasah Aliyah Darul Huda. Aku udah kelas 12, jurusan IPA. Sekarang kamu ganti ya? Langsung aja ya. Nama aku sebenarnya udah sama sih sama Fitri ini. Cuma kita Tengahnya doang yang tengahnya beda. doang beda ya, tapi udah beda loh ya. Nama saya tuh Siti Nurjannah, bisa dipanggil Jannah. Jangan salah ya, nanti kalau ketemu aku dikiranya Siti Fitri Enggak Nurjannah Fitri ya, lagi. gitu. Beda ya guys. Ini Beda. emang hampir sama tapi beda loh ya. Gak usah lama-lama sih ya kenalannya, langsung aja ya. Langsung aja kita kenalin narasumber kita. yang Masya Allah. Ilmunya iya. Gimana ya? Cocok banget udah jadi calon Masya Allah. imam. Apalagi ini tuh yang sangat mengejutkan. Beliau ini laki-laki. Iya, bukan perempuan. Masya Allah. Siapa Langsung ya saja kira-kira ya ini? kita. Silakan ini Bapak. Apa Gimana kabar, kabarnya Pak? Ini Pak. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah sehat. baik. Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai pembahasan hari ini ya Pak, silahkan Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak. Kalau sekaligus mau promosi Iya, juga iya, nggak Masya apa-apa. Allah. Silahkan hubungi nomor di bawah ini nanti ya teman-teman yang berminat ya. Silahkan Bapak. Yang ingin mempantaskan diri. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zaim Junaidi. Kebetulan kali ini pada tahun ini juga diutus untuk ikut mengkhidmatkan diri di Madrasah Darul Huda. Sebelum ini kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Pak? Kan baru bergabung di Darul Huda baru-baru ini kan. Sebelum Iya. ini kesibukannya ngapain Pak? Sebelum tahun 2023 untuk di Melaken sendiri, saya kalau pagi menekuni di peternakan, kalau sorenya ikut mengkhidmatkan diri di Madrasah Diniyah Darul Huda. Tapi sebelum di Melaken, kebetulan saya di Kediri kurang lebih 13 tahun di Pondok Pesantren Masya Allah. ya, dan Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasihin. Dan setelah 13 tahun kurang lebih pindah ke Gresik kurang lebih 5 tahun. Setelah itu pindah berkhidmah lagi di Nganjuk 1 tahun di PT Baitul Quran, dan kebetulan di sana juga ada sekolah formalnya yaitu SNBID sama SMK Farmasi. Jadi kalau dihitung ini Bapak pondok udah berapa tahun ini? Kok kayak Lama banget gitu. Bisa betah banget. Iya. Nah, Yang jelas setelah menyelesaikan jenjang pendidikan MTS di Darul Huda sini juga, kebetulan saya juga alumni Darul Huda. MTS -nya, iya. MTI-nya juga Darul Huda, MTS-nya Darul Huda. Kurang lebih ini kakak alumni kita. tahun 2000
akhir menginjak 2001 saya berangkat dari Rembang ke Kediri dan kembali ke Rembang lagi mendekati awal 2020 atau 2019 akhir. Jadi saya keluar dari Melagen ini kurang lebihnya ya 20 tahun. Belum lahir ya kita. Iya, belum lahir. Bisa betah gitu. Berarti keilmuannya udah nggak didapat Masya lagi nih, Allah, Masya ya. Allah. Oke Pak, kan pada hari ini kita bakal membahas soal haid. Tapi sebelum masuk ke pembahasan haid, kami nih, saya terutama saya ini ingin membahas tentang kodrat wanita. Kan salah satunya ada haid kan Pak? Betul. Sebenarnya kan kodrat haid itu kodrat haid. Salah ya. Kodrat wanita kan cuma 3 ya Pak. Sebenarnya kan cuma haid, melahirkan, mengandung dan menyusui. Itu kan sebenarnya kodrat wanita kan cuma itu. Tapi nih Pak, saya rasa nih kita itu para wanita sendiri kan nggak bisa masak lah, itu sangat bermasalah kan. Banyak Bener banget cuci, tuh. apa itu merawat rumah tangga itu gimana menurut Bapak? Karena pada harusnya kodrat iya. perempuan cuma 3 itu. Bagaimana nih pendapat Bapak? Oh, betul. Sebenarnya itu kodrat wanita itu ya kaitannya dengan pertanyaan yang Mbak sampaikan. Ini sebenarnya adalah kewajiban kaum lelaki. Tapi alangkah syukurnya kaum lelaki khususnya yang ada di lingkungan kita ini dibantu dengan keikhlasan oleh kaum wanita dengan melaksanakan apa yang Mbak tanyakan. Berarti itu sebenarnya bukan semata-mata tugas kami para kaum wanita kan Pak? Soalnya apa sih cari istri kok nggak bisa masak? iya. Kan itu bukan suatu kewajiban kan harusnya Pak? Betul. Gimana tuh? Pak, oke langsung aja ya Pak, kita masuk ke bab haid. Yang pertama sebelum kita masih terlalu mendalam tentang haid, masa kita udah tanya-tanya dalam-dalam tapi kita belum tahu kita nih, belum tahu apa sih pengertian haid itu? Nah, bisa Jadi nih, menurut Bapak itu pengertian haid itu gimana sih? Serta hukum-hukum mempelajari haid itu gimana? Saya yakin Mbak sebenarnya sudah paham dan Insya tahu Allah. tentang semua itu karena Mbak di MTS Darul Huda dan MA Darul Huda di Madin Darul Huda juga ada pelajaran yang materinya tentang fikih kewanitaan, lebih spesifiknya tentang Risalatul Mahid. iya. Cuman mungkin saat ini juga perlu kita membahas tentang pengertian haid karena kedepannya insya Allah kita akan lebih jauh membahas tentang fikih kewanitaan Iya, atau haid. Secara simpel, haid adalah darah yang keluar dari farji wanita pada usia kurang lebih 9 tahun. Artinya 9 tahun boleh kurang sedikit, kurangnya tidak boleh lebih dari 16 hari. Nah ini Dalam kondisi catatannya kondisi wanita itu sehat. ya. Terus kedua, bukan setelah melahirkan. Lalu nih Pak, kan tadi ukurannya 9 tahun ya. 9 Itu tahun. dihitung menurut kalender Hijriah atau menurut kalender? Oh, betul. Ini kadang masyarakat kita khususnya kaum wanita ini kurang begitu paham 9 tahun ini tolak ukurnya pakai kalender Hijriah atau pakai kalender Masehi. Sedangkan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah ini ada selisih. Kalau Hijriah hitungan harinya kurang lebih 354 hari, sedangkan kalau Masehi kurang lebihnya 366. Kalau kita lihat perbandingannya otomatis nanti ada selisih kurang lebih 11 atau 12 hari. 11-12 hari kalau kita menggunakan tolak ukur kalender Masehi, maka nanti ada 11 hari per tahun atau 12 hari per tahun. Kalau kita gabungkan, ya nanti kalau kita salah menggunakan metode otomatis nanti akan banyak kesalahan sehingga banyak ibadah yang tidak sesuai dengan aturan. Terus setelah itu kan pasti ada kriteria darah yang karena keluar dari farji wanita kan berbeda-beda. Itu ada berapa jenis Pak? Boleh dijelaskan antara antara apa? Bisa dijelaskan? Barangkali ada yang belum tahu. Terkait dengan darah, sifatnya diantara bisa dilihat dari warna.
pertama adalah warna hitam. Setelah warna hitam disusul warna merah, disusul berikutnya warna coklat, tapi mayoritas kalau menerangkan itu banyak yang warna abu-abu. Abu-abu itu kombinasi antara merah dengan kuning. Terus warna keempat warna kuning, dan warna yang terakhir adalah warna apa itu yang terakhir teru. Teru itu perpaduan antara warna kuning dan putih. Cuman kalau untuk sifat baunya ada kalanya darah itu baunya asin dan sifatnya kental. Ada yang hanya basin tapi kurang kental. Ada yang dua-duanya basin dan kental. Ada yang kadang tidak begitu berbau. Oke nih Pak. Terus ini tentang waktu head, batas maksimal head dan minimal head. Terus setelah itu pada umumnya wanita head itu batasnya berapa hari? Ini yang menjadi dasar bagi kaum wanita, alias fikih kewanitaan yang paling dasar yang harus diketahui, yaitu batas minimal, batas umum, dan batas maksimal. Untuk batas minimal head 24 jam atau 1 hari 1 malam, baik itu terus menerus atau bisa terputus. Yang penting masih dalam lingkup waktu 15 hari. Yang kedua, batas umum rata-rata wanita itu mengalami head 6 hari atau 7 hari, dan batas maksimal 15 hari. Semuanya itu berdasarkan istiqro'nya Imam Syafi'i atau penelitian Imam Syafi'i. Dan Pak, kan tadi minimal harus ada 24 jam atau 1 hari 1 malam kan? Kan ada darah yang keluarnya kan nggak 24 jam itu nggak keluar terus selama berjam-jam gitu. Terus kan nggak mungkin kita para wanita ini mengecek terus-terusan tiap jam ngecek itu. Kita bisa mengetahui udah ada 24 jam atau belum itu gimana nih? Untuk masalah pengecekan darah ini perlu dicek pada saat yang pertama wanita itu merasa mengeluarkan. Iya. Nah, misalnya mengeluarkan, dia kondisi tidak sadar, dia kondisi tidur, tapi bangun-bangun ternyata sudah penuh. Sudah keluar. Lah, dia mulai menghitung ini kapan? Ya, waktu terdekat, atau kalau dalam bahasa kitabnya takriban. Misalnya katakanlah kita siang ini koilulah, mbak siang ini koilulah jam setengah 12, bangun jam 12, padahal setengah 12 belum keluar. Maka jam 12 kok bangun terus sudah keluar, ya kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum jam 12 itu kita mulai menghitung awal head. Untuk pengecekannya nanti yang jelas sebelum atau kira-kira masuk waktu sholat. Intinya pada akhir waktu sholat dan menjelang waktu sholat ini yang harus telaten untuk ngecek kaum wanita, karena itu kaitannya dengan nanti ini sudah memenuhi syarat haid. Oke, berkaitan dengan haid pasti kan ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan gitu. Oleh wanita yang haid. Apa sih Pak? Apa saja nih larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika perempuan ini lagi haid? Ya, apa? Sebenarnya untuk larangan wanita yang sedang mengalami haid ini banyak, kurang lebihnya ada 15. Di antaranya adalah sholat. Yang sama halnya dengan sholat adalah sujud tilawah, sujud syukur, karena syaratnya kan sama dengan syarat sholat. Terus tawaf. Ada lagi dilarang iktikaf, dilarang membaca Al-Quran, dilarang menyentuh apalagi membawa Al-Quran. Dalam sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan dilarang menulis Al-Quran atau menulis mushaf. Ada lagi dilarang bersuci. Maksud dari bersuci itu gimana Pak? Maksud daripada bersuci, pada saat kita haid, kita kok wudu, itu contoh
bersuci pada saat haid, maka itu hukumnya haram, itu dilarang. Atau pas kondisi kita haid kok niat mandi janabah, itu juga haram. Begitu. Aduh, selama ini gimana ini gimana belum ini? tahu ya. Iya. Terus nih Pak, berkaitan yang tadi membaca Al-Quran. Iya. Termasuk lagi ya, tadi larangannya diantaranya ya menjenguk orang yang sedang sakratul maut, karena itu nanti juga akan mempersulit. Jadi malaikat itu kemudian mendekati orang yang kondisi Iya. haid. Makanya Iya, iya. anjurannya untuk orang-orang yang haid, seringlah mengingat Allah. Berarti kalau kita saat ini sedang bertakziah nih Pak, berarti kita alangkah baiknya menjauh dari sungai atau gimana nih Pak? Iya. Paling nggak ada jarak, Jarak. jangan Oh, tidak. gitu. Baru tahu Iya, ya kalau selama ini tidak selama ada. 2 tahun. Kalau takziah berarti kan dia sudah meninggal. Iya. Beda ya. Ini Iya, yang iya, Pak. Sakaratul Sakaratul maut. maut. Oh, jadi nih Pak, Berkaitan tentang membawa mushaf dan membaca mushaf. Iya. cuma Jika memegang mushaf terjemah itu hukumnya gimana sih, Pak? Dalam kitab itu dijelaskan bahwa at-tarjamah niku bukan bagian daripada tafsir. Berarti Al-Quran terjemah ini jelas dilarang bagi mereka yang tidak memiliki hukum suci atau wudhu atau bahkan hadas besar. Beda dengan tafsir. itu ya berarti kan terkadang sekarang ini masih ada yang boleh ini boleh Nggak asal apa-apa. cuma Oh, ini nggak iya, boleh. gitu. Kan beda pendapat Ya jadi betul. Sekarang sebenarnya masih banyak wanita yang kurang begitu paham tentang terjemah Al-Quran. Ini dianggap sebagai tafsir. Tapi pada hakikatnya terjemah Al-Quran ini bukan tafsir. Kebetulan saya juga ngajar tafsir, jadi saya sering mengingatkan kalau untuk tafsir membawanya secara keseluruhan ini boleh, karena keseluruhan ini jelas tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Tapi pada saat wanita kondisi haid kok dia membuka kitab tafsir, sedangkan satu lembar yang ia buka, yang ia pegang ini kalau tafsirnya dengan Al-Qur'annya kok banyak Al-Qur'annya, maka dia tidak boleh pegang. gitu. Tapi kalau satu halaman atau satu lembar ini kok banyak tafsirnya, boleh. Terus kaitannya lagi nih Pak, selain membawa mushaf, kan sering nih terdengar kayak orang-orang bilang nggak boleh potong kuku, nggak Iya. boleh keramas, itu gimana nih Pak? Sebenarnya dari yang Bapak sebutkan tadi kan sudah nggak ada ya yang saya sebutin itu, tapi kok di masyarakat itu jangan gini, jangan Nggak keramas, boleh rambutnya jangan jatuh potong kuku. nanti, gitu. Iya. Nanti kalau rambutnya jatuh gimana gitu katanya, itu gimana tuh Pak? Boleh apa enggak? Hukumnya. Kalau terkait dengan memotong kuku itu sebenarnya enggak masalah. Jadi tidak ada larangan. Nah, terkait dengan jangan bersisir nanti rambutnya rontok. Hilang. Sedangkan wanita itu kan kalau enggak bersisir nanti Iya, sudah Bener banget, Ya Pak. tetap sama aja Sangat malah risih ya. makin ya gitu. dan lain sebagainya. Itu enggak masalah, tapi nanti seandainya rambutnya rontok diusahakan untuk dikumpulkan. Tapi dikumpulkan ini bukan dalam rangka untuk diikutkan mandi pada saat mandi janabah. Tapi dikumpulkan dalam rangka untuk ditanam, karena rambut wanita adalah bagian daripada auratnya. Nanti ditanam biar tidak dilihat oleh lelaki. Berarti nih untuk membawa yang mensucikan rambut yang sudah rontok itu berarti hukumnya nggak wajib ya Pak? Enggak. Nggak Jadi- wajib ya, selama Jadi ini tidak perlu disucikan, Tapi- cukup di cukup Iya. gitu. Jadi Berarti tahu nih, waktu haid itu boleh keramas, Pak? Netra Mas. boleh, gimana nih? tapi dengan catatan tadi Oh, iya. bukan niat bersuci. Suci, iya. Gitu ya. Boleh nih. Jadi mandinya ini mandi lil adah, mandi kebiasaan untuk Iya, menjaga iya. kebersihan, bukan mandi lil ibadah utawa lit toharo. Iya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi ini boleh apa enggak. Jadi nanti rambut khawatirnya jatuh. dipahami, Iya. wah nggak boleh bersuci, kalau gitu saya nggak akan mandi selama saya haid. Ini salah. Oh, kalau Iya, iya. seandainya nggak keramas selama 15 hari kan itu gimana kalau para Iya, kaum wanita, tuh. apalagi pakai jilbab kan pastinya aduh Panas. gimana ini gitu Katanya kan. nanti satu menit. Nah, iya. Oh, gitu, Iya. gitu. Oke. Udah nih Pak, sudah memahami tentang larangan haid, kemudian apalagi nih yang harus kita tanyakan kepada mu lagi udah pakarnya ini, Iya, apalagi nih?
cara menghitung suci di antara 2 haid. Nah, ini para wanita itu masih banyak yang bingung gitu, Pak. Jadi butuh penjelasan Iya. yang lebih jelas. Bener banget itu Pak. Biar Cara paham. menghitung suci di antara 2 Dua haid. haid, iya. Misal Mbak punya gambaran yang haid yang pernah Mbak alami. Kayak Gimana, Pak? gini. Jelasin, Pak. Saya haid biasanya kan 7 hari. Iya. Nah, hari keempat saya udah berhenti. Iya. Nanti hari kelima saya masih berhenti kan, Pak. Iya. Hari keenam keluar lagi. Keluar lagi. Nah, sampai hari ketujuh baru suci lagi. Hari ke-7 Suci lagi. sebenarnya ini butuh oret-oretan. Iya nih. Gimana nih? Ya, ke depan insya Allah kita Bahas lebih dalam bahas lagi ya. kembali dengan menghadap dan mempersiapkan papan tulis ya. Untuk menghitung itu yang jelas kita perlu memahami dasar-dasar tadi, batas minimal, terus dan batas maksimal. Kalau pertanyaan tadi, head dan menghitung suci di antara 2 head, tadi batas minimalnya suci berapa? Nah, tadi belum saya sebutkan ya, Iya, batas iya, minimal belum. suci harus 15 Hari. hari sama dengan batas maksimal head. Mm-mm. Jadi selama belum mencapai 15 hari, tenggang waktu antara suci yang pertama dengan head yang kedua, maka ini yang kedua belum bisa dikatakan head. Tapi yang masuk dalam lingkup 15 hari setelah suci pertama ini dikatakan istihadhah. Nanti pembahasannya lebih detail lagi karena pembagiannya banyak dan tidak mungkin kita tanpa mempraktekkan dengan hitungan di papan. Ini nih lagi nih Pak, yang berkaitan dengan cara menghitung nih. Ini kan kadang ya ada perempuan itu sebenarnya waktu sholat isya itu dia sudah tidak keluar darah, sudah berhenti. Tapi nih males, kok dingin, malam-malam masak suci gitu kan. Terus dia menunda nih Pak, menunda sampai dia sucinya tuh besok pagi waktu subuh kan. Terus ini kita menghitung mulai suci itu mulai dari berhenti darahnya atau mulai setelah mandi itu gimana nih Pak? Oh iya. Terkait dengan wanita yang sudah terhenti darahnya, namun dia malas-malasan untuk segera mandi, hitungan sucinya ini dilihat atau ditinjau dari dia terhenti darahnya atau setelah dia mandi. Berkaitan dengan hukum haid, maka setelah darah terhenti dan memang betul-betul dicek sesuai dengan prosedurnya, kapas dimasukkan pada anggota dalam kok sudah memang putih bersih, maka saat itu juga, detik itu juga dia dihukumi suci. Jadi suci dari haid, bukan suci dari hadas. Jadi artinya dia sudah dianggap suci. Untuk masalah penghitungan 15 hari berikutnya, maka dihitung dari detik itu, bukan dari setelah dia mandi. Gitu. Lah terus seandainya dia mandinya subuh, padahal isya sudah Berhenti. kan otomatis dia nggak melaksanakan sholat isya, ini bahaya. Oh gitu. Jadi wanita itu harus menyegerakan untuk mandi dan melaksanakan sholat isya, karena pada saat dia berhenti isya, otomatis yang wajib dilaksanakan adalah isyanya, karena masih dalam waktu dia melaksanakan sholat isya dengan ada. Karena isya dengan maghrib ini bisa dijamak, maka maghrib juga wajib dilaksanakan tapi dengan qadha. Kalau dia mandinya kok setelah atau pas pelaksanaan sholat subuh, maka dia otomatis dua qadha. Padahal dalam hadis disebutkan salah satu ya aliyula tuakhiruhun, 3 hal wahai Ali, janganlah engkau mengakhirkannya. Yang pertama as-sholatu idza bahasanya apa? Idza atau tabarakal subhan. Intinya yang pertama, sholat jika memang sudah batuk masuk waktu. Itu segera. Yang kedua, mayit pada saat meninggal segera dikuburkan. Ulasara. Terus yang ketiga, janda yang sudah mendapatkan calon yang kufu atau yang sepadan, ini segera dinikahkan. Praktek pertanyaan tadi kan menunda-nunda.
Jadi dosanya double. Double, waduh ini bahaya Iya nih. Kita hari ini dapat ilmu baru lagi lah. Banyak Biasanya banget. kita hitungnya itu kayak banyak mungkin ya wanita-wanita di sekitar kita tuh ngitungnya Habis setelah dia mandinya, mandi, Pak. gitu Pak. Ternyata ini ilmu baru yang Itu penting ya, banget buat diketahui kurang banyak tepat. orang loh. Mm. Udah nih Pak, udah. Terus setelah itu tuh kan wanita haid itu ada dibagi menjadi 2 atau berapa kalau nggak salah ya Pak. Ada yang wanita antara wanita yang punya adat dan wanita yang tidak punya adat. Itu mungkin hitungannya berbeda atau sama itu gimana Pak? Cara dia menghitung haid itu gimana? Untuk permasalahan itu sebenarnya nanti juga ada mubtada'ah, wanita yang mengalami haid pertama kali. Kalau wanita yang haid pertama kali otomatis dia kan belum memiliki adat, jadi bukan mu'tadah atau yang belum memiliki adat atau kebiasaan karena perdana. Ini nanti cara penghitungannya bagaimana? Ya, kembali pada dasar tadi, cuman ini ada penjelasan yang lebih rinci. Kan kadang ada anak, khususnya zaman sekarang, dewasanya anak wanita atau perempuan ini lebih dini karena kemungkinan juga faktor sosmed. Ini kalau memang keluarnya tidak melebihi dari 15 hari, anggap saja itu adalah. Tapi nanti kalau keluar kok sampai melebihi 15 hari, nanti yang dihitung haid adalah kita ambil pedoman yang awal batas minimal hanya 1 hari. Contohnya misalkan si anak sekarang tanggal 6 Iya, 6 September, dia jam 1 ini mengeluarkan darah kok sampai tanggal katakanlah 26, berarti 20 hari berikutnya tiap hari terus, maka yang terhitung hanya 1. Gitu. Wah, banyak yang salah ini Ini kayaknya. banyak mungkin ini banyak Berarti sekali yang ditinggalkan kekeliruan berapa? pemahaman. Waduh, Kan dia sudah mulai. Iya. Waduh, gimana nih ya? Wajib ngodoi sholatnya gitu, Pak. Iya, Waduh, dia wajib mengkodok. Banyak banget. Sholatnya berarti berapa? 19 Masya Allah, 19 hari loh lama itu. banget. Gimana kita disuruh sholat aja kadang. Tapi jadi tidak dipotong pada 15-nya. Tadi kan 20, tidak dipotong pada hari ke-15, tidak. Ya, Tapi dia kan 1 hari kan? ya benar. Ya betul, ini memang awalnya dipotong di sini. Otomatis seakan-akan ya setelah ini dianggap istihadah. Tapi yang benar istihadahnya mulai tanya hari kedua. Masya Allah, itu yang sering banget kesalahan pemahaman banyak. nih. Berarti Kira kan- seandainya Iya, dia iya. tidak sholatnya kan kalau hari ke-16 otomatis dia sudah oh ini sudah Iya. 16, dia pasti melaksanakan karena dianggap sudah istihadah. Tapi yang real istihadah kan mulai dari tanggal 2, berarti iya. kalau dia 16 ini melaksanakan, maka yang dikodok mulai Dari tanggal 7 sampai tanggal jadi ya tanggal iya. Tanggal 7 tadi. tanggal 7 jam sekarang Iya. sampai tanggal Ya, intinya Ya, itu, 15 hari itu. berarti 14 hari Aduh, dia ngotot. Aduh, bahaya nih ya. Kalau teman-teman kita nggak nggak tahu kan tahu ini kan bahaya banget. banget. Semakin salah paham ini gimana nih? Soalnya ditinggalin, nggak dikodokin kan bahaya banget ya. Kayak ini kita jadi tahu banyak ilmu ya hari ini ya. Banget. Terus lagi nih, apa nih Lanjut. kira-kira yang pengen kamu tanyain lagi? Kan masih banyak Iya. bersarang di otak ini, masih banyak dong. Kan wanita-wanita itu biasanya ada yang menghitung suci itu ada yang hitungan 15 hari. Iya. 15 hari itu dari kayak berhentinya haid ini dari kan hari ke-7 berhenti. Iya, misal hari ke-7 berhenti. Berhenti, hari ke-8 ini udah suci, hitung suci. sampai 15 hari. Batas Itu maksimal haid. Ya, batas maksimal haid. Enggak disempurnakan, tapi enggak disempurnakan. Baru haid lagi, dihitung haid. Nah, ada juga yang hitungannya itu 30 hari, Pak. Menyempurnakan batas haid, batas maksimal haid, baru dihitung lagi 1. Tuh. Itu yang benar tuh yang Itu mana? gimana sih, Pak? 15 Banyak hari banget apa 30 yang hari bingung. itu? Pertanyaan balik saya, 30 hari itu hitungan apa? Ini nih. 15 hari menyempurnakan haid, baru dihitung Oh, satu lagi. gitu. Ya. Iya, iya. Begitu, Pak.
Kan tadi maksimalnya 15 hari nggih? Iya. Belibet Iya, ya kita belibet. ya. Terus batas minimal suci 15 hari. Iya. Nah, anggap saja 30 hari Iya, gitu. gitu nggih. maksud kami. Terus untuk menghitung awal haid Heeh. harus dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya Iya. atau hitungan ke 31. 31 berikutnya nggih. Iya, iya. Anggap saja tanggal 1. Iya, iya. Seandainya keluarnya pas tanggal 1 ya. Heeh. Tanggal 1 keluar, tanggal 7 selesai. Nah, terus orang tadi menghitung, oh batas haidnya tanggal 15. Terus untuk sucinya tanggal 30. Nanti kalau belum tanggal 31 katakanlah, Iya. ini belum bisa dikatakan haid, itu Iya. hitungan yang salah. Oh, salah ya teman-teman. Gimana ini? Jadi Udah hitungan banyak yang banget. benar Iya. karena keluar tanggal 1, selesai tanggal 7. Ini sudah memenuhi batas minimal haid atau belum? Sudah. Sudah. Nah, pas itu sudah bersih. Sudah. Setelahnya nggak keluar, Nggak keluar, maka hitungan 15 batas minimal suci dimulai dari 7 tadi, 8. Katakanlah hari ini tanggal 6 ya, 6 Iya. besok tanggal 7, tanggal 7 jam sekian sampean kok selesai, maka mulai jam sekian hitung berikutnya sampai besoknya jam sekian, itu hitungan 1 seterusnya. Oh, berarti aduh, ada yang salah ini. Aduh, Nah, itu salah gimana nih? persepsi atau salah pemahaman. Oh, gitu ya, Pak. Jadi tahu nih. Jadi tahu nih banyak banget yang salah kan ternyata Iya. di lingkungan kita banyak Pengen banget yang hitungnya salah gitu. pemahaman. Kayaknya tadi di awal kita ada yang kurang membahas Oh iya, soal jadi- satu ini, Pak. Iya, Apa ya tadi? kira-kira. Kayaknya soal hukumnya tadi gimana? Oh, iya. Belum dijelaskan Oh, iya, sepertinya, iya. Pak. Sampai Maaf, tertinggal maaf, sini. iya. Ah, betul, saking semangatnya. Iya, Iya, bener. bener banget. Pembahasannya Nah. sangat Untuk kaitan dengan hukum mempelajari haid bagi wanita jelas fardu ain, Iya. atau wajib ain. Seandainya posisi dia masih sebagai anak, orang tuanya bagaimana? Orang tuanya harus mengizinkan si anak untuk belajar. Kalau tidak mengizinkan, maka orang tua sendiri harus mengajari anak. Kalau orang tua nggak mampu atau nggak bisa mengajari, datangkan guru privat. gitu. Kalau hukum mempelajari haid ini untuk laki-laki, apa Pak hukumnya? Selaku beliau melarang laki-laki ini calon Iya. imam bagi Untuk perempuan. laki-laki, posisinya ini sebagai apa? Sebagai orang tua. Iya. Orang tua otomatis juga sebagai suami. Kita lihat, dia juga harus persiapan. Artinya pada saat dia mau nikah, otomatis dia harus siap-siap. Jangan-jangan nanti istrinya tidak paham tentang hukum haid. haid. Kalau memang karena keadaan dia tidak bisa dan tidak mampu karena IQ-nya atau karena biaya dia tidak bisa belajar, maka dia tidak wajib, tapi kewajiban dia memberi izin. Gitu. Jadi memberi izin. Pada Kalau memang karena keadaan yang memaksa. Contoh keadaan yang memaksa, memang IQ-nya nggak mampu, kan ada kan? Iya. Atau mungkin mau belajar, dia nggak ada biaya, atau mungkin nggak ada orang yang bisa mengajari. bisa Iya. mengajari. Gitu. Oke, lanjut lagi nih Pak. Melanjutkan yang tadi ini Lah, tentang ya tadi ya, Ya, kan belum. Nah, seandainya dia tidak mampu, ya wajib memberi izin. iya. Kalau dia mampu, artinya mampu waktu dan mampu IQ, dia boleh belajar pada orang yang berkompeten dan menguasai, lalu diajarkan kepada anaknya atau Istrinya. gitu. Terus lanjut lagi nih Pak. Sudah selesai tentang hukum-hukum mempelajarinya terkait dengan menghitung keluarnya darah bagi wanita yang pertama kali mengeluarkan haid ini. Tapi saya merasa ini ada dua pengertian, dua penjelasan berbeda, atau mungkin kami yang salah pemahaman Iya. Pak. Kadang ada yang bilang wanita yang pertama kali haid itu ya tergantung seberhentinya darahnya Iya, itu haid. Terus Iya. ada lagi yang Cuma berpendapat satu wanita hari kalau baru pertama kali itu haid. 1 hari, selain itu kalau masih keluar darah di Istihadah gitu. Itu gimana Pak? Yang benar itu yang mana? Oh,
dihitung sampai batas dia berhenti mengeluarkan darah itu kalau memang tidak melebihi batas 15 hari. Darah yang keluar loh ya. Kalau darah yang keluar tidak melebihi batas 15 hari, terhenti misalnya di hari ke-10, ya semuanya Haid. terhenti di hari ke-13, semuanya haid. Terhenti di hari ke-7, semuanya haid. Tapi kalau pertama kali dia keluar kok melebihi dari 15 hari, maka yang dihitung cuma 1 hari, bukan dipangkas pada hari ke-15. Cuma 1 hari itu Kalau melebihi, ya. Jadi ini hukumnya jadi diambil Iya, udah hukum tahu. yang paling minim, minimal atas. Aduh, salah pengertian berarti dulu. Gimana? Udah banyak banget kan kita yang salah pengertian, apalagi teman-teman kita nih wajib banget nih lihat Nonton, ini ya, biar tahu gitu mana yang benar mana yang salah kan udah ternyata nih setelah kita bertanya-tanya udah banyak banget nih yang salah. Terus setelah itu nih Pak, setelah mengetahui tentang head pasti kan harus sholat suci kan sholat suci salah ya, mandi harus mandi kan. Itu tata cara mandi yang benar itu gimana Pak? Sebenarnya simple untuk mandinya orang yang telah selesai dari haid, sama halnya dengan mandi-mandi besar yang lain. Artinya kalau memang rukunnya sudah terpenuhi, 1, cukup meratakan air ke seluruh tubuh atau badan. Yang kedua, kalau memang di badan ini ada najisnya, wajib menghilangkan atau membersihkan najis. Dan otomatis yang pertama ya niat. Jadi niat terus meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi sebelum itu wajib menghilangkan najis kalau memang ada najis. Tapi kan biasanya kalau wanita zaman sekarang tidak begitu bergelut profesi yang bersentuhan langsung dengan najis. Kalau paling cukup niat nawaitu setelah lirofil hadasil janabati anil haidi misalnya ratakan selesai. Ya untuk sabun bagaimana? Gimana nih Pak? Itu kan tambahan aja. Iya. Berarti itu harus dari atas atau boleh dari samping dulu gitu Pak? Gimana? Untuk kesunahan mandi itu dimulai dari bagian atas, bagian sisi kanan. Jadi sunnahnya mandi itu dari bagian atas sisi kanan, separuh kanan dulu. Nanti selesai baru separuh. Kalau anak kecil itu kan biasanya perutnya atau dadanya dulu. Iya. Nah, Gimana? cara ambil airnya itu loh, kan denger-denger gitu, Iya. artinya orang di sekitar itu ada yang kayak, kan di gayung itu nggak ada 2 kolah kan Pak. Nanti disiram, ambil lagi, yang di sini nyiprat ke gayung ini. Nah ini kan jadinya mustakmal takutnya gitu. Itu sah nggak Pak? Bahasa mustakmal ini kalau memang terkena atau masuk gini, mustakmal itu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi basuhan pertama itu kok masuk di, misalnya ini agak beda gayung ya, Iya. nah, basuh terus kita ambil lagi di pola terus ketetesan. Ini basuhan pertama atau kedua? Kalau basuhan pertama berarti bekas untuk menghilangkan hadas. Iya. Kok masuk di sini yang tidak ada? Tapi kan bisa Iya. digunakan untuk ngambil lagi. Ini kan, misalnya ini kolah sudah ditelan. Tapi kan kalau saya dia belum yakin ini belum benar-benar rata, itu pakai air mustakmal itu gimana Pak? Dia belum bisa digunakan untuk Bisa. maksudnya kan syaratnya harus air yang suci kan, mensucikan. Tapi kan nanti masih banyak air. Air ini suci kan kadang ada yang wudhu dulu, wudhu kan wudhu juga termasuk bersuci. Sunnah, Ya. betul. Itu termasuknya kalau dalam rangkaian mandi besar ini termasuk sunnah atau wajib atau gimana kan Pak? Oh iya, termasuk kesunahan mandi besar yaitu berwudu. Itu sunnah berarti ya Pak? Sunnah ketika mandi. Sunnah. Kalau boleh tahu bisa disebutkan Pak sunnah saat mandi itu apa saja contohnya? Contoh sunnah. Sunnah mandi di antaranya tadi ambil bagian yang kanan, nah, terus akhirkan yang kiri, terus menerus, artinya tidak dicicil. Misalnya
pengantin baru. Oke. Sungkan atau malu? Udah. Malamnya hanya rambutnya saja. Nanti mendekati subuh baru leher ke bawah. Oke. Sah, tapi nggak dapat kesana. Gitu. Terus baca basmalah. Itu basmalah dalam hati apa gimana Pak? Kan sedang kondisi di Sedang kamar kondisi mandi. kamar mandi gimana? Iya. Terus setelah itu nih, kan terkait head, pastinya pada saat berpuasa wanita kan kadang keluar darah head ya. Iya. Itu gimana nih Pak? Hukum bagi wanita yang keluar darah pada saat haid ini dia langsung batalkan puasanya atau nunggu gimana gitu Pak? Itu gimana? Untuk wanita yang sedang berpuasa dan di siang harinya haid, maka secara otomatis dia harus membatalkan puasa. Otomatis harus membatalkan puasa, dia tidak boleh meneruskan puasanya. Ini malah dosa, tapi secara otomatis dia batal, tapi nggak boleh terus. Ya terus dia bagaimana? Kalau menurut mazhab Syafi'i, dia disunahkan untuk menjaga dari makan dan minum walaupun sudah Itu Disunahkan itu Pak. itu. itu disunah. Oh. Berarti Itu sunah kalau mazhab Syafi'i. sunahnya tuh sampai nanti waktu Maghrib. berbuka Iya, tapi seandainya dia kok keluar terus makan minum mumpung ngaji mumpung ini masalah. Nanti ada nih ya. berarti sunah kan? Maksudnya lagi jadi bingung mau nanya apa, tapi sebenarnya ini masih banyak. Tapi Kalau bingung di gitu. depan pakarnya ini kok bingung mau apa ya, juga, ya banyak ya. bukan pakar juga, Iya. saja masih letot-letot. Kita sama-sama belajar. Masya Allah. Masya Allah Pak, jadi ini kamu grogi apa gimana ini? Grogi banget. Ini apalagi nih kira-kira yang mau kita tanyakan mumpung ada yang bisa ditanya nih. Puter-puter ini kayak komedi. Mungkin Bapak ini ingin menjelaskan sesuatu yang belum kami tanyakan. Karena ini kayak lagi bingung mau nanya apa Grogi lagi. nih, Pak. Tapi kayaknya ada yang mau ditanyakan tapi lupa mau nanya apa gitu. Barangkali Pak ingin menjelaskan. Barangkali ada yang lupa, nanti bisa dicatat kita bahas di pertemuan berikutnya. Mengingat waktu itu kan juga beda jalan. Iya. Seru banget ini kayaknya perut udah keroncongan Udah keroncongan, banget ini. heeh. Pengen makan sesuatu gitu ya. Di samping itu kan kita juga punya kewajiban lagi. Nanti Iya. saya juga di Madin, sampai juga di Madin. Oh, iya. Benar banget. Mungkin waktunya terbatas banget ya. Itu udah ini Allah pengen lapar makan. aku. Iya benar banget. Ya, Iya. mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang kita bicarakan bersama-sama Bermanfaat bermanfaat untuk kita semua. Amin. dan barokah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.